Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Susi Susilawati dengan NIM 21846036. Di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Bumi Manusia. Simak video selanjutnya ya. Pramoedya Anantatur adalah seorang kritikus dan tahanan politik pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Beliau sempat dibuang ke Pulau Buru karena kritik pedasnya kepada pemerintah. Di Pulau Buru, beliau menghabiskan masa pengasingannya dengan menulis salah satu karyanya adalah Bumi Manusia, novel pertama dari roman tetralogi Buru. Novel ini berlatar belakang zaman penjajahan Belanda di awal abad ke-20 di desa Wonokromo, Surabaya. Tinggal seorang pemuda Jawa yang memiliki rasa kebebasan yang tinggi, yaitu Minke. Bapaknya seorang bupati, namun Minke tidak menganggap darah bangsawannya itu sebagai sebuah anugerah. Dia mengkritisi kebiasaan priayi Jawa yang terlalu mengagung-agungkan kekuasaan, jabatan, atau kedudukan pria atas wanita. Dia lebih suka menggunakan ilmu pengetahuannya untuk memutuskan hal yang baik dan buruk. Untuk memperoleh ilmu, dia menuntut ilmu di HBS Surabaya. Selama menuntut ilmu, Minke bertemu dengan banyak orang yang mempengaruhi hidupnya, antara lain Robert Surhoff, Robert Melma, Annelies Melma, Nyai Ontosaro, Magda Peters, Panji Darman, dan Darsam. Robert Surhoff adalah teman kelas Minke. Dialah yang mengenalkan Minke kepada Annelies. Awalnya, Minke gugup saat berkunjung ke rumah Annelies karena dia hanya seorang Jawa, sedangkan Annelies adalah gadis peranakan Eropa. Dia juga ketakutan saat bertemu dengan ibu dari Annelies, Nyai Ontosaro atau biasa dipanggil Mama. Ketakutan tersebut berangsur-angsur menghilang karena seringnya Minke berkunjung ke rumah Annelies. Rasa takut Minke kepada Mama berubah menjadi kagum karena kemandirian yang dimiliki oleh Mama. Minke juga jatuh cinta kepada Annelies, namun kunjungan Minke ke rumah Annelies mendatangkan masalah. Ayah dan kakek Annelies, Herman dan Robert Melma, menolak kehadiran Minke karena dia seorang pribumi. Mereka berdua memilih untuk pergi dan meninggalkan Annelies dan Mama sendiri. Selain mendapat pertentangan dari ayah dan kakeknya Annelies, Minke juga mendapat masalah dari Robert Surhoff. Robert Surhoff ternyata juga mencintai Annelies. Dia berusaha dengan berbagai macam cara supaya menyingkirkan Minke. Bahkan, Minke terpaksa harus keluar dari sekolah karena isu mengenai hubungannya dengan Mama yang digulirkan oleh Robert Surhoff. Sesungguhnya, Minke sedang menjalin hubungan dengan Annelies, bukan Mama. Hubungan itu pun mereka resmikan dalam ikatan pernikahan. Minke mempunyai guru favorit bernama Magda Peters. Dia melihat bakat menulis yang terpendam pada diri Minke. Dialah yang sering membantu Minke ketika dalam kesusahan. Berkat tulisannya yang baik, Minke mendapat undangan dari asisten residen Herbert Della Corrie. Namun sayang, ia harus berpisah dengan gurunya karena gurunya dipulangkan ke Belanda dengan alasan pemikiran kerasnya. Permasalahan datang kembali ketika Herman Melama menemui kematiannya. Kematian Herman Melama yang janggal membuat polisi melakukan penyelidikan kasus tersebut. Mama dan Minke tersangkut kasus tersebut. Dalam persidangan, Mama terlihat pasrah. Mama juga mendapat tuntutan dari anak sah perkawinan Herman Melama. Dia menuntut haknya berupa perusahaan yang dimiliki oleh Herman Melama. Selain itu, dia juga membawa Annelies pergi ke Belanda. Mama dan Minke suaminya hanya bisa pasrah dengan keadaan tersebut. Kelebihan dari buku novel ini adalah ketegangan dari konflik yang dihadapi oleh Minke yang membuat pembaca penasaran akan kisah yang terjadi berikutnya. Latar belakang zaman penjajahan Belanda juga membuat pembaca diajak untuk membayangkan keadaan pada saat itu yang membuat cerita novel ini semakin menarik. Sedangkan kekurangan dalam buku novel ini yaitu pemilihan diksi yang terkadang asing bagi pembaca. Selain itu ada juga diksi yang berasal dari bahasa Belanda sehingga agak susah untuk memahami detail ceritanya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys.